warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan alhamdulillah malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-154 kalinya sejak ada pengajian kita ini. Dan malam ini bertepatan dengan malam Ahad tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1434 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 26 Januari tahun 2013. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga para orang tua kita dan hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ilmu ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Iqbal Habibi Siregar. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
doakan semoga majelis taklim ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin majelis yang berbahagia, malam ini kita mengambilkan dua narasumber. Yang pertama tuan guru kita yang tidak asing kita lagi, Kiai Haji Oka Masud, yang nantinya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang masalah yang berkaitan dengan tolak. Baru nanti yang kedua adalah tuan guru kita yang merupakan tamu kita khusus malam ini, dan beliau masih dalam perjalanan kemungkinan, dan itulah tuan guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman Ilma. Dan sebagai riwayat singkat beliau dilahirkan di Karawang, Jawa Barat tanggal 6 Juni tahun 1958. Dan sebagai pendidikan beliau mulai dari SD negeri dan madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan Mangaru, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Al-Awal Asyasiyah, dan memperoleh sarjana muda, saat itu namanya masih IBA, pada tahun 1985, dan sarjana lengkap atau Urbanus tahun 1988. Kemudian melanjutkan S2 di Institut Ilmu Al-Quran dengan konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis, dan selesai tahun 2021. Kemudian S3 diselesaikan di UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2008 yang lalu. Dan sebagai prestasi beliau adalah penuntut ilmu sejati dan termasuk kutu buku. Dan pada tahun 1977 ia hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait syair tata bahasa Arab. Kemudian tahun 1986 ia hafal Al-Quran, habis Quran. Dan pada tahun yang sama ia memperoleh anugerah juara 1 pada musabaqah tahfiz Al-Quran 30 juz dan tafsir dalam bahasa Arab tingkat nasional. Kemudian tahun 1987 ia menjadi duta Republik Indonesia pada musabaqah tingkat internasional di kota suci Makkah, dan memperoleh syahadah takdir dari Ketua Umum Musabaqah Syekh Abdul Wahab Ahmad Abdul Wasi. Dan diantara hadiah yang paling berkesan baginya adalah dari Raja Fahd bin Abdul Aziz untuk melakukan sholat dan berdoa sepuasnya di dalam Ka'bah, dan telah mendapat syahadah atau ijazah ilmu baca Al-Quran yang silsilah gurunya secara signifikan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian sebagai pekerjaan beliau adalah dosen tafsir Ulumul Al-Quran dan Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamiyah Depok sejak tahun 1991, dan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Modern Darus Solihin Bedahan Sawangan Depok, dan saat ini Ketua MUI Depok selama 2 periode 2003 sampai 2008, kemudian 2009 sampai 2014. Dan dia juga pernah memberikan ceramah di luar negeri termasuk Saudi Arabia, Amerika Serikat, Kanada, Cina, dan Hong Kong. Dan sebagai karya ilmiah beliau baik dalam bahasa Arab juga dalam bahasa Indonesia, seperti dalam bahasa Indonesia yang berjudul dengan Zikir Berjamaah Sunnah atau Bid'ah. Ini kita bisa baca nanti di halaman 27 dan 54. Beliau menjelaskan bahwa setiap bid'ah sesat sebagai kaidah umum yang ditaksiskan, dikecualikan pada hal yang menyangkut dengan urusan dunia atau yang dilakukan Khalifah Rasyidin atau hasil ijtihad ulama mujtahid, sehingga bid'ah itu tidak semua sesat, tetapi ada bid'ah yang baik hasanah. Itulah bid'ah hasanah atau al-mafruh hasanah. Di dalam buku ini masalah bid'ah dibahas secara panjang lebar, termasuk dalam kajiannya adalah masalah yang selalu muncul tenggelam dan selalu membuat anak-anak ketakutan dan orang awam menjadi bingung, yaitu tentang surat wasiat berantai Syekh Ahmad yang mengklaim penjaga makam Nabi Muhammad SAW. Isi surat ini mengisahkan mimpi penjaga makam Nabi ini bertemu dengan Nabi, dan Nabi berpesan macam-macam agar setiap orang yang mendapat surat itu
harus memfotokopikannya sebanyak 20 lembar dan menyampaikannya pada orang lain. Kalau tidak disampaikan, ia akan mendapat bencana. Ia menulis buku khusus tentang ini dengan judul Membongkar Kebohongan Surat Wasiat Syekh Ahmad, penjaga makam Rasulullah SAW. Informasi ini sampaikan dengan harapan semoga dedikasi beliau dijadikan uswatun hasanah oleh kita semua, khususnya bagi generasi muda Islam nantinya. Hadirin muhadirat yang berbahagia, inilah sekilas info yang insya Allah yang akan menjadikan narasumber kita nanti, yaitu narasumber yang kedua. Dan insya Allah nanti kita akan coba buka sesi tanya jawab. Kita mungkin punya waktu yang cukup luas untuk itu nanti. Dan untuk selanjutnya adalah kita serahkan kepada tuan guru kita narasumber yang pertama, tuan guru kita Kiai Haji Oka Masud, untuk melanjutkan materi sebelumnya. Kepada tuan guru kita dipersilakan. Malam hari ini saya meneruskan saja apa yang disampaikan yang lalu, tidak melengkapi berikutnya. Saya berpikir malam ini saya bicarakan masalah qada dan qadar. Tapi karena melihat ada tamu kita, lebih baiklah kita berikan waktu seluas-luasnya sama dia. Kalau saya udah biasa-biasanya kan, biasa kan. Jadi untuk itu kalau nanti misalnya dia lambat datang dan kita sudah cukup, kita isi tanya jawab. Kalau tidak, begitu dia sampai, kita serahkan sama dia supaya dia punya waktu yang cukup. Setuju kan? Yang lalu sudah dibicarakan masalah tolak. Kalau mengapa ini? Karena ini persoalan ini di tengah-tengah masyarakat kita banyak terjadi. Kesimpulan yang lalu bahwa seorang yang menceraikannya talak 3 dengan 1 kalimat atau 30 kalimat, maka jatuh 3. Inilah yang dipegang oleh mazhab yang keempat. Ini pengulangan yang lalu. Kemudian kalau kita lihat perkembangan ataupun perbedaan paham mengenai ini ada 3. Pertama, talak 3 dengan lafaz 1 jatuh 3. Jatuh 3 talak. Itu adalah perkataan jumhur, diantaranya Imam mazhab yang 4. Begitu juga dari kebanyakan sahabat, begitu kebanyakan tabi'in. Tetapi tidak sunni mentolakkan sekaligus 3. Jadi ada yang mengatakan itu bid'i, jadi perbuatannya haram, tapi sah tolaknya itu jadi 3. Kedua, itu pendapat orang Syiah dan Imamiyah mengatakan sekaligus 3 tidak jatuh satu pun. Itu pendapat Syiah dan Imamiyah, Syiah juga itu. La yaqa'u syai'un, tidak jatuh talak 1 pun. Ketiga, pendapat Zaidiyah, itu dari Syiah juga. Sebagian ahli zahir namanya Ibnu Sa'ad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dia mengatakan jatuh 1. Jadi khilafnya kita lihat dulu bahwa mazhab yang 4, kebanyakan sahabat, kebanyakan tabi'in mengatakan sekali jatuh 3 jatuh 3. Tapi orang Syiah dan Imamnya mengatakan tidak jatuh sama sekali. Kemudian Zaidiyah, Syiah juga, sebagian ahli zahir pengikut Daud al-Zahiri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan jatuh 1. Jadi 3 ya. Itu dasarnya sudah saya katakan, begitu seorang menikah, kepadanya diberi hak 3 tolak. Ya, kalau jatuhkan 1 jumlahnya 3, 2 baru 1 jumlahnya 3.
1 tambah 2 3 juga, 3 sekali dibuangkan habis. Nah, dengan itu tolak 3 sekali ucapkan jatuh 3, itulah pendapat jumhur termasuk Imam mazhab. Nah, memang ada mengatakan 1 termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagian al-Zahir. Nah, kalau dalam kitab fikih ada kejadian yang dulu saya katakan Rukana menceritakan kepada Nabi, dia menceraikan di sini dengan kata al-battah. Al-battah itu putus. Waktu lantas dia mengatakan kepada Nabi bahwa dia hanya meniatkan 1. Jadi Nabi mengatakan, wallah, demi Allah, apakah kau masukkan 1? Dia bersumpah, demi Allah aku masukkan 1. Lantas dikembalikan Nabi lagi ke istrinya, karena niatnya 1. Kalimatnya aja bukan 3, al-battah, putus. Kemudian ada satu hadis yang sering dikemukakan orang. Hadis itu dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, hadisnya begini. Dulu katanya di masa Nabi, ini begini ya. Dari Ibnu Abbas, ya. Apa yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena talaqus salas ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa sanatain min khilafati Umar wahidah. Sumaqala Umar, inna nas qad istahdalu ma kanu fi unas kalau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Artinya adalah tolak 3 pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, dan 2 tahun dari Khilafah Umar 1. Adalah tolak 3 pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, dan 2 tahun dari Khilafah Umar wahidah 1. Kemudian baru kata, manusia mempercepat buru-buru dalam sesuatu yang boleh perlahan-lahan. Nah, ini sering dijadikan alasan bahwa tolak 3 jatuh 1. Karena katanya pada masa Nabi, pada Abu Bakar, 2 tahun masa Khilafah Umar, karena tolak as-salas wahidah 1. Nah, apa maksudnya? Ulama-ulama kita menjawab. Ada 2 jawaban tentang ini. Ringkasnya aja begini. Umar mengatakan bahwa tolak 3 itu ada fihi unas, ada temponya. Jadi ketika orang dulu pada masa-masa Nabi itu orang teguh menjatuhkan talak yang 3 itu satu. Nah, itu maksudnya talaqus salasi wahidah. Bukan maksudnya itu talak 3 itu jadinya 1. Nah, lagi pun kalau talak 3 pada zaman Nabi 1, sama Abu Bakar 1, zaman Umar 2, sampai sekarang ya 1 begitu kan. Nah, jadi talaqus salasi wahidah artinya talak yang 3 itu kalau pas sama itu dulu orang jatuhkan 1. Karena ada mahlah, ada timbu. Nah, jadi itu jawaban pertama. Kalau misalnya, jadi pada masa dulu orang teguh beragama dan sebagainya, jadi tidak langsung buru-buru menjatuhkan talak 3. Sehingga pada masa itu talak itu tetap dilakukan 1. Nah,
Jadi sesudah itu ya orang sering buru-buru, sehingga talak yang seharusnya perlahan-lahan dilaksanakan satu. Kemudian itu jawaban yang kedua. Al-jawabus tsani annahu mahmulun ala farqil lafzi faqala anti talik. Ini talaqus salas ini ditanggungkan kepada perkataan seorang berpisah lafaznya. Engkau tertalak, kan 3 kali kalimatnya. Itu katanya fakanu awalan yusaddiquna fi iradatil ta'kid liqallatil khiyanah fihi. Maka mereka pada masa dulu, pada masa yang pertama Nabi Abu Bakar pada masa 2 tahun masa Umar itu tetap dibenarkan kalau dia mengatakan maksudku bukan menceraikan 3, maksudku mentaukidkan yang satu. Jadi anti talik yang kedua ini mentaukidkannya, anti talik lagi mentaukidkannya, jadi talaknya 1. Jadi maksud talaqus salas wahidah katanya adalah karena lafaznya dibuat berantara, tidak jatuh 3 sekaligus, tapi dikatakan engkau tertalak. Kemudian waktu itu diterimalah kalau orang mengatakan maksud itu hanya mentaukidkan, karena pada masa itu orang yang berkhianat itu sedikit. Liqillatil khiyanah minhum, karena sedikitnya orang berkhianat. Nah, kalau sekarang nih banyak kali orang berkhianat. Nah, jadi katanya falamma kana zaman Umar, maka ketika masuk zaman Umar radhiyallahu anhu, wara'a taghayyurul ahwal, dan yang melihat perubahan keadaan, lam yaqbal iradatut ta'kid, tidak diterimanya kalau orang bermaksud mengatakan, kalau dia mengatakan hanya mentaukidkan yang pertama. Jadi artinya kalau tiga kali disebut dari 3 tidak diterima dengan alasan mentaukidkan. Ini taukidnya begitu. Kalau seorang mengulang cakapnya, kemungkinan itu yang diulang ini mentaukidkan yang pertama, mentaukid yang menguatkan yang pertama. Bisa juga mulai yang kedua. Kalau mulai yang kedua 2, mulai yang ketiga 3. Tapi kalau yang pertama ini lantas yang kedua mentaukidkannya saja, kemudian yang ketiga mentaukidkannya, maka dia itu 1. Jadi ketika dulu sebelum Umar itu orang tetap menerima kalau dia mengatakan maksudku hanya mentaukidkan, tidak diterima. Tapi setelah berubah keadaan orang itu banyak berkhianat, tak diterima lagi. Sehingga kalau 3 jatuhlah ketiga-tiganya. Kemudian al-musannif fi sahih Muslim wa hadza as-sahhul ajwib. Inilah jawaban yang paling sah, paling sahih. Kemudian qala Subki innahu ahsanu mahamilil hadis. Inilah yang paling baik dalam menanggungkan hadis tadi. Dalam mengartikan talaqus salasi wahidah ini ditanggungkan kepada orang yang menyebut anti talik dimaksudkan taukid. Ketika mula-mula diterimalah taukid itu, sehingga tadi itu 1, tapi belakangan tidak terima karena manusia sudah berubah, banyak yang berkhianat atas ucapannya. Nah, kemudian itu katanya wala farqa fi uqul salas baina ayyakuna zalika munajjazan aw mu'allaqan. Tidak ada beda baik dijatuhkannya talak 3 tadi langsung atau pakai ta'liq. Misalnya pakai ta'liq, kalau kau pergi ke rumah itu kau jatuh talak 3, maka itu 3. Ataupun langsung kau ceraikan talak 3. Kemudian waqad wujidat sifatuhu hilfan kana aw ghairal fil. Kalau sudah didapati sifatnya, baik dia sumpah
ataupun bukan sumpah, itu jatuhlah 3. Kemudian qala Subki wabtada ba'dun nas fi zamanina, berkata sebagian dan membuat bid'ah lah sebagian manusia pada zaman kita. Tapi bukan bid'ah Islam Pak Arifin ya. Wabtada ba'dun nas fi zamanina, katanya qala inna kana ta'liq ala wajhil yamin la yaqau bil talaq wa tajur fi kafaratil yamin. Wa hadhihi bid'atun fil Islam lam yaqulha ahadun mundu ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam zamanina. Inilah bid'ah dalam Islam, tidak mengatakannya seorang pun sejak diutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita. Artinya bahwa ini kan sering orang itu alasannya, kalimatnya talaqus salasi wahidatun, talak 3 1. Apa maksud talak 3 1? Ada 2 jawaban. Jawaban pertama, ketika pada awal zaman Nabi itu orang tetap berpikir tenang, berpikir jernih, sehingga talak itu tidak sekaligus dijatuhkan. Talak yang 3 itu jatuhkan 1 1 1. Itu kemudian jawaban yang kedua itu ditanggungkan. Maksud talak 3 itu kalau diucapkan 3 kali. Nah, kalau pada masa Nabi dulu diterimalah orang mengatakan maksudnya dan mentaukidkan. Tapi setelah berubah keadaan tidak terima lagi itu karena banyak orang sudah berkhianat. Jadi talak 3 jatuh tetap 3. Nah, ini sekali lagi, kalau disebut talak 3 jatuh 3. Walaupun kita tidak bisa mengingkari. Ada paham tadi yang mengatakan talak 3 jatuh 1. Itu Zaidiyah dari Syiah juga. Kemudian termasuk Ibnu Taimiyah, termasuk juga Ibnu Ishaq, Ibnu Qayyim, dia mengatakan jatuh 1. Nanti kalau saya itu banyak pengalaman dalam hal ini, dalam arti pengalaman dalam arti orang yang datang macam kepala kuasa Jawa datang bagaimana? Kelihatannya banyak sekali orang menyesal, tapi apa boleh buat? Sehingga dalam mazhab Maliki mengatakan talak 3 tetap jatuh 3, tapi dia seolah-olah talak ini maka dia adalah haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Dia mengatakan tidaklah haram menjatuhkan talak sekaligus 3 kalimat wala yahrumu jam'ut talaq. Jadi ini jatuh talak 3-nya sependapat keempat Imam mazhab tadi. Mengenai haram atau tidaknya berbeda. Imam Malik mengatakan haram perbuatannya, Imam Syafi'i mengatakan tidak. Jadi menceraikan itu adalah hak suami, tapi melihat bahwa banyak terjadi penyesalan itu, maka kalau mau menceraikan istri, ceraikanlah talak 1. Kalau talak 1 pun dapat cerai itu. Tapi kalau menyesal nanti ada kemungkinan rujuk saja atau setelah menikah boleh nikah baru. Kalau sudah cerai talak 3 tidak boleh nikah lagi, kecuali Allah mengatakan talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau sudah diceraikannya, sudah 2 ketiga, maka tidak halal lagi baginya hingga perempuan itu menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi itu baru boleh yang istilah kita Cina buta. Istilah kita itu dalam istilah hadisnya muhallil. Muhallil itu adalah orang yang menjadikan orang ini halal kembali. Halal kembali. Itu namanya muhallil. Nah, tanpa muhalil tidak sah orang untuk menikah lagi. Muhalil itu artinya perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah berhubungan sebagai suami istri, sebagaimana keadaannya suami istri, lantas diceraikan suami yang kedua ini,
Setelah habis iddahnya baru boleh orang ini menikah kembali. Nah, banyak juga itu sudah nikah, kalau itu ceraikannya. Perela belum kan? Jadi kalau sudah cerai talak 3 baru boleh menikah kembali apabila perempuan sudah nikah dengan laki-laki yang lain hatta tankiha zaujan ghairah, dan setelah berhubungan suami istri sebagaimana layaknya dan diceraikan suami yang kedua, setelah habis iddahnya baru orang ini boleh menikah kembali. Banyak yang terjadi, pernah ada seorang perempuan datang ke rumah, saya kalau nikahnya biarlah. Bukan syarat dalam agama, bukan nikah saja, nikah dan harus berhubungan suami istri itu. Ada istilah Nabi, hingga kau rasakan madunya dan dia merasakan madu hatta tazuqi usalatahu wa tazuqi usalatahu. Jadi setelah dia maksud setelah bersungguh sebagaimana layaknya, diceraikannya, habis iddahnya baru nikah, boleh nikah. Jadi prosesnya panjang. Jadi pertama setelah cerai dengan suami pertama udah habis iddah perempuan ini, baru dia nikah dengan laki-laki lain. Sudah nikah dan setelah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya, suami yang kedua menceraikannya. Udah ceraikannya, tunggu habis iddahnya dulu. Udah habis iddahnya barulah boleh orang tuh nikah lagi. Nah, ini jumlah talak. Kalau perempuan diceraikan talak 1, tinggal 2 lagi. Andainya rujuk pun tinggal 2 lagi. Atau tidak rujuk, habis iddahnya, nikah baru, tinggal 2 juga. Nah, cerai lagi, berarti tinggal 1. Tinggal 1. Cerai talak 3. Nah, kalau sudah perempuan itu nikah dengan laki-laki lain, udah ceraikannya, orang itu nikah kembali dan dia 3 kembali. Jadi 3 kembali setelah habis 3 tadi. Kalau sebelum habis 3 tadi tidak akan tidak bisa kembali 3, kecuali setelah habis jumlah cerainya tadi, sudah nikah, istilahnya sudah tidak muda tadi ya kan, nikah kembalilah 3 talak ya. Itu memang sengaja dibuat Allah begitu, karena ini sebagai hukuman dari orang yang menceraikannya 3 talak, sebagai hukuman, seolah-olah Allah mengatakan ini, mau nikah kau sama istrimu yang sudah kau ceraikan talak 3 tadi, mau rela kau nikah dengan orang lain dulu dan udah disetubuhi laki-laki kedua, rela, terserah. Nah, gitu. Itu maka hukuman. Jadi sebetulnya kalau orang udah 3 kali bercerai, tak cocok gitu. Tak cocok itu. Itu makanya ada hukuman baru boleh kembali. Walaupun kadang-kadang ya ada yang telanjur sekaligus talak 3, akhirnya nyesal, dan banyak yang terjadi begitu. Saya ada anggota-anggota ngaji di rumah cerita, ada seorang katanya 3 kali sudah tidak muda, mungkin gila ini dulu. Jadi udah cerai 3, udah tidak muda lagi saja, tidak muda lagi kita pakai saja, tidak muda lagi. Ini kawan balik, cerai 3 lagi. 3 kali katanya. Saya mikir ini orang-orang kali gila-gilanya. Jadi itu makanya menceraikan istri adalah halal, walaupun sangat dibenci oleh Allah, karena Allah mengatakan abghadul halal ilallah at-talaq, yang paling dibenci Allah, yang halal adalah menceraikan. Nah, jadi perceraian itu harus dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain lagi untuk kenyamanan lah, bukan kenyamanan rumah tangga, boleh bercerai. Talak 1 terasa. Mana tahu, tanya salah, bisa rujuk dan bisa nikah lagi. Nah,
jangan sekaligus 3. Nah inilah lanjutan yang lalu. Kemudian ada orang sering bilang 1000 putraikan kau, cuman itu 1100. Ini di zaman Nabi sudah ada, bukan sekarang aja. Mungkin sakit emosinya dia kan, setelah 1000 udah bisa lagi. Pernah terjadi itu riwayat Utsman bin Affan, dia mengatakan inna talaqtu imraati mi'a, aku menceraikan istriku 100. 100 Bang. Bagaimana itu? Jadi Utsman bin Affan mengatakan salasun yahdunah wa sab'atun wa tis'un udwan. Itu kalau 100 3 sudah, karena 3 paling banyak. Jadi yang 97 itu permusuhan kau sama dia. Itu Utsman mengatakan dia 100 paling banyak tolak 3. Kata Nabi, kata Utsman bin Affan 3 itu udah habis. Yang 93 itu permusuhan kau. Jadi ada 2. Nah, kemudian ada lagi seorang bertanya kepada Ibnu Abbas. Pertanyaan ya Ibnu Abbas, innahu talaqa imra'atahu mi'ata marrah. Jadi dia mengatakan dia menceraikan istrinya 100 kali. 100 kali. Ya itu sebentar diceraikan, cerai misalnya. Apa jawab Ibnu Abbas? Wa innama qultuha marratan wahidah. Bukan. Tapi yang hanya kukatakan sekali. Fatabina minni bisalasin am ya wahidah. Dia mengatakan apakah kau putus dengan dia dengan talak 3 atau talak 1? Jadi jawab Ibnu Abbas, banat bisalasin wa alaika wizru sab'atin wa tis'in. Perempuan terputus dengan kau dengan 3 talak dan atasmu dosa yang 97 itu. Jadi ini contoh, jangan sekedar museo 1000 100. Ada satu lagi, itu dari Ibnu Abbas juga. Dia ditanya dari seorang laki-laki yang menceraikan istrinya 1000. Innahu su'ila an rajulin talaqa imra'atahu alfa 1000. Faqala salasun minhunna yahrumna alaihi wa ma baqiya fa alaihi wizru. Jadi Ibnu Abbas mengatakan 3 daripada yang 1000 tadi sudah haram atasnya. 3 sudah haram atas dia. Kemudian wa ma baqiya fa alaihi wizru. Yang lebihnya itu atasnya dosa. Kalau 1000 berarti dosanya itu 997. Fa alaihi wizru, di atasnya dosanya. Jadi kalau dikatakan cerai lebih dari 3, yang jatuh adalah 3, tidak mungkin lebih dari 3 karena sebanyak-banyak talak 3. Tapi kalau disebut lebih itu dari 2 riwayat tadi, 1 lebihnya adalah permusuhan, dan di sini Ibnu Abbas mengatakan wa ma baqiya fa alaihi wizru, yang lebihnya itu atas mula dosanya. Jadi ini harus kita perhatikan. Jangan sempat menjadikan istri itu 80, 100 segala macam ya kan, karena lebihnya itu dosanya untuk dia. Nah, karena 3 sudah, itu menunjukkan Ibnu Abbas juga memahamkan bahwa tolak 3 jatuh 3, karena katanya
dari 3 menjadi haramlah atasnya, yang lebihnya itu atasnya dosa. Kelihatannya sekarang banyak orang begitu dengan seribu segala macamnya. Nah, sehingga dalam hal ini menceraikan itu adalah hak suami, menceraikan itu adalah halal, tapi satu pun sudah tercerai, kenapa mesti lebih dari satu? Nah, kalau satu jatuh masih ada cadangan 2. Kalau 3 tak ada cadangannya lagi, tak ada cadangan lagi. Dan jangan ucapkan lebih, karena tadi wa ma baqiya fa alaihi wizru, yang tinggal lagi itu atasmu dosanya. Jadi dari itu berdosa kita menceraikan lebih dari 3, tapi jatuhnya tidak bisa lebih dari 3. Jadi fa alaihi wizru, atasnya lah dosanya. Jadi saya ulangi lagi bahwa menceraikan adalah halal, karena Nabi mengatakan abghadul halal. Halal yang dibenci Allah adalah perceraian. Jadi dia adalah halal. Dan perceraian itu adalah untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi begitu saja. Maka bercerailah, karena itu halal, itu hak suami, tapi jangan lebih dari 1. Seandainya rusuh lagi, bisa ada 1 lagi. Udah rusuh lagi, sudah tinggal 1 lagi. Jadi jangan sekaligus menceraikan talak 3, dan dimulailah dari 1. Kalau menyesal, ingin damai lagi, silakan damai, masih ada jalan keluarnya, itu namanya rujuk. Nah, rujuk itu baru bisa ketika iddah masih ada. Kalau setelah habis iddahnya, hak rujuk habis. Karena perceraian itu bisa namanya raj'i, bisa namanya bain. Bain itu artinya putus, tidak bisa rujuk lagi. Kalau raj'i bisa rujuk. Rujuk adalah si suami mengatakan dia kembali kepada istrinya itu dengan nikah itu. Karena dulu saya katakan pernikahan adalah akad. Akad itu namanya ikatan. Terjadilah ikatan nikah. Talak artinya melepaskan ikatan itu. Dilepaskan ikatan itu. Rujuk artinya mengembalikan ikatan itu lagi. Ikatan yang itu juga. Jadi kalau nikah dengan ucapan, talak juga dengan ucapan, rujuk juga dengan ucapan. Bukan rujuk dengan perbuatan, tapi dengan ucapan. Itu makanya nikah akad dengan ucapan, walaupun untuk nikah ini ada saksi, ada wali. Kalau talak tidak perlu ada wali, tidak perlu ada saksi. Rujuk tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada wali. Asal suami mengatakan dia kembali kepada nikahnya itu, maka sudah rujuklah kepada suami dengan ucapan saja. Dengan ucapan saja. Dan nanti kita bicarakan masalah rujuk khusus ya. Dulu pernah saya bicarakan soal iddah, karena ini perlu. Nanti ini hari ini melengkapi oleh itu. Jadi apa namanya? Talak 3 menurut jumhur jatuh 3. Ada yang mengatakan jatuh 1 termasuk Ibnu Taimiyah. Ada yang mengatakan tidak jatuh pun, yaitu orang Syiah. Jadi barangkali kalau kita tentu cenderung kepada pendapat jumhur. Dan apalagi disinilah keempat imam mazhab itu bukan satu-satu ya, mengatakan jatuh 3. Walaupun ada bedanya. Kalau mazhab Syafi'i tidak haram menceraikan talak 3, tapi mazhab Maliki mengatakan haram. Tapi talaknya 1. Macam talak bid'i itu. Bid'i itu kalau kita ceraikan istri ketika dia sedang haid, itu haram. Tapi talaknya jatuh. Talaknya jatuh.
Mengapa haram itu? Kenapa binti disebut? Karena itu memperlambat perempuan itu habis iddah, memperlambat. Karena kalau perempuan diceraikan waktu haid, dia baru habis iddah dengan masuk haid keempat. Karena 3 kali suci, haid keempat ya. Kalau diceraikan ketika suci, harus jangan disetubuhi dulu istri itu ketika suci itu. Kalau disetubuhinya kemungkinan hamil. Nah, jadi malah yang sunni namanya diceraikan istri di waktu suci, dan pada suci itu tidak disetubuhinya, ketika itu namanya talaknya suci. Tapi kadang-kadang talak kita bisa diatur ini, tak bisa diatur karena tak tenang-tenang. Ada orang bilang ini, bagaimana menjadi jatuh? Kenapa aku? Sedang emosinya jatuh. Mana ada cerai yang tenang-tenang? Ada cerai, ada apa-apa, enggak ada. Jadi emosi pun, makanya Nabi pernah mengatakan, siapa orang yang berani? Nabi mengatakan, laisas sadid bis-sur, walakin as-sadid may yamliku nafsahu indal qadar. Siapa orang yang berani, yang garang? Bukan orang yang garang yang hanya menerkam orang ketika ketemu, tapi orang yang garang itu adalah yang sanggup menguasai dirinya ketika dia marah. Nah itulah. Jadi bagaimana kita melatih diri untuk menguasai diri kita ketika kita sudah marah. Nabi pernah memesankan orang jangan marah. Walaupun perasaan sudah meluap, tapi harus terkendali. Itulah orang yang berani. Karena lebih sulit menahan marah, menguasai diri ketika marah daripada melampiaskan kemarahan itu. Jadi biasanya perceraian itu jauhi oleh marah-marah kan? Hasilnya tidak ada alasan. Kalau marah rumahnya tak jatuh, tetap jatuh. Karena tidak ada waktu tenang-tenang itu. Nah, jadi untuk mengukur keberanian seorang adalah apakah dia berani menahan, menguasai dirinya ketika dia marah. Kalau itulah orang yang berani. Kalau yang marah menerkam terus itu nggak berani. Masalahnya laisa sadid bis-sur, walakin as-sadid may yamliku nafsahu indal qadar. Tidaklah orang yang garang itu menerkam terus, tapi yang dapat menguasai dirinya ketika barangkali ini yang sulit. Itu sulit. Tapi sesulit-sulitnya itu harus dilakukan karena Nabi melarang. Sebetulnya ada ayat Quran lagi yang kata Allah itu kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan dan pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa itu? Itu satu Allah yunfiquna bisarrah. Satu wal kaziminal ghaiz. Apa artinya? Orang yang sanggup menguasai dirinya ketika marah. Maka orang itu diberi sama Allah untuk surga. Tapi tidak cukup itu aja. Tidak cukup hanya itu. Harus ditambah dengan wal afin anin nas, memaafkan. Tapi kalau kita tahan marah, kita sanggup menguasai tidak marah, tapi dalam hati kita pendam satu dendam, itu belum cukup. Kita makan di bantu kaziminal ghaiza baru wal afin anin nas. Kita tidak dilampiaskan marah kita kuasai diri kita, tapi kita maafkan. Itu katanya ujungnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ada seorang Musa Al-Kazim namanya. Mengapa disebut dia Al-Kazim? Karena sifatnya sanggup menahan marah. Karena pernah suatu kali disuruhnya hambanya, istilah kita membantunya lah, istilah kita bikin minum kopi lagi gitu. Karena gemetar gitu, tercurah kopi tadi ke baju tuannya. Musa ini udah mau marah nih,
Kurang pandai dibacakannya di Quran. Wal kaziminal ghaidh. Udah tuh tambahnya wal afin anin nas. Udah enggak maafkan kau. Tambah kurang pandai lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Udah mereka kau. Satu contohnya dia menahan marah, disertai memaafkan manusia, ditambah dengan berbuat baik kepada orang yang salah tadi, dimerdekakan. Sampai bergelar dia Musa al-Kazim. Kazim artinya yang menahan marah. Jadi ya ini walaupun di luar masalah itu ya. Jadi bukanlah orang yang berani, orang garang itu menerkam terus ketika marah, tapi orang yang sanggup menguasai dirinya ketika dia sudah marah. Mayyamliku nafsahu indal ghadab. Kalau itulah orang yang paling. Jadi makanya Quran mengatakan al-kaziminal ghaidh, menahan marah, afin anin nas. Jadi kalau satu aja nggak cukup, dia sanggup menahan marahnya, tapi awas kau satu saat itu tunggal. Kita hanya marahnya, dimaafkan orang itu, malah Musa tadi dimerdekakannya lagi. Jadi tiga lewat kaziminal ghaidh ya, afin anin nas, kemudian muhsinin. Allah yuhibbul muhsinin. Itulah orang yang baik atau orang yang terbaik. Kita jawab supaya senang memutusnya. Jadi itulah dulu, karena kelihatannya yang ditunggu dalam perjalanan. Kita dulu kita isi dengan tanya jawab supaya mudah memutuskan. Tentu kita yang telah menyampaikan materinya sekaligus dengan mengisi sesi tanya jawab. Dan kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada tuan guru kita yang barusan sampai di pengajian kita ini, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA. Dan pengajian ini adalah pengajian yang ke-154 kalinya. Jadi pengajian kita ini Ustaz sudah berumur lebih kurang 3 tahun. Dan setiap pengajiannya diikuti sekitar 400 sampai 500 jamaah setiap malam ahadnya. Dengan narasumber tetap seperti tuan guru kita Kiai Haji Oka Mas'ud, Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid, Profesor Dr. Rahman Wahid, juga Al-Ustaz Dr. Haji Ardan Nisa MA. Dan dalam pengajian ini juga pernah kita undang ulama besar dari Damaskus atau Syria, Profesor Dr. Syekh Wahba Az-Zuhaili. Dan malam ini di hadapan kita tuan guru kita yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Maka oleh karena itulah mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh tuan guru kita, dan waktunya cukup lama dan saya mohon lebih kurang sekitar 1 jam ceramah dan 1 jam kemudian adalah sesi tanya jawab. Dan untuk selanjutnya mari sama-sama perlihatkan dan corong ini kita serahkan kepada tuan guru kita untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adiyana tafaratil qalimin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, pembimbing kita, tentang Bapak Kiai Haji Oka Mas'ud beserta
ulama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tentunya artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini bisa berjumpa, bisa bermuajahah, bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua kaum muslimin dan muslimat di Kota Medan ini, di mana saya bisa dikatakan baru pertama kali ke Kota Medan ini, ya, walaupun ke kota-kota yang lainnya alhamdulillah bahkan keluar juga ya pernah untuk ceramah dan dakwah Islamiah, baik di Amerikanya maupun di Kanadanya, di Hong Kong, ya, itu semuanya ada semacam undangan dari umat Islam, di mana alhamdulillah wasyukurillah di Amerika Serikat pun, baik itu di Washington DC, di New York, di Chicago, Philadelphia, Florida, Oklahoma, Los Angeles, Las Vegas, ya, namanya Arizona dan Seattle, itu ternyata ada perhimpunan umat Islam, di mana saya diminta ceramah, termasuk dari mu'alaf ya, orang-orang yang bule-bule itu yang alhamdulillah sekarang sudah masuk agama Islam. Jadi banyak yang sudah masuk agama Islam, saudara-saudara kita semua. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pada malam ini berkat tentunya ada ya sahabat saya Najib Syarif zaman ini, karena mungkin pernah membaca buku saya dan rupanya buku saya sudah beredar di Medan, ya, yang judulnya Umat Bertanya, ya, Ulama Menjawab. Ada yang sudah baca itu, ya, bahkan Ustaz Najib Lubis itu katanya sudah 8 tahun yang lalu, ya. Karena terbitnya sudah cukup lama dan sekarang sudah edisi yang keduanya, B-nya sudah terbit, bahkan sedang ditulis lagi untuk seri C. Alhamdulillah berkat buku itu bahkan saya agak sedikit tercengang waktu menerima surat dari Sydney, Australia, ya, ke rumah saya di Depok, Jawa Barat, DKI, bahwa katanya buku Pak Ustadz sudah menjadi salah satu kajian agama Islam di Sydney, Australia. Dalam surat itu saya baca yang pertama mengucapkan terima kasih atas urian-urian dan penjelasan-penjelasannya tentang hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua, di kami ini katanya di Sydney, Australia ada beberapa permasalahan lagi. Saya hitung semuanya ada 8 permasalahan yang belum terpecahkan. Sementara di buku Pak Ustadz waktu itu edisi 1, ya, seri A, belum ada pembahasannya. Jadi intinya surat itu minta nanti di edisi berikutnya supaya permasalahan yang sedang kami perbincangkan di Sydney, Australia ini supaya dimuat di edisi berikutnya, biar kami katanya di Australia bisa membaca atau mentelaah. Itu intinya, bahwa ternyata buku itu rupanya sudah ada yang bawa ke sana. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan juga termasuk ilmin yuntafa'udi, ya, ilmu yang dimanfaatkan akan menjadi pahala kepada, ya, penulisnya yang walaupun sudah di alam barzah insyaallah tentunya mudah-mudahan ngalir terus pahalanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat merespon dan sangat bergembira, bersyukur adanya pengajian Al-Ittihad, ya, di mana tadi sudah dikemukakan sudah 3 tahun berjalan, ya, itu setiap malam Ahad seminggu sekali, dan jamaahnya alhamdulillah cukup banyak, ya, ada pasal sampai 200-nya.
Ini tentunya hal yang sangat positif, sangat menggembirakan. Saya merasa ya bersyukur, dan ini perlu terus dilestarikan ya. Kenapa? Karena masalah keilmuan ini tentunya sangat penting, dimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah sesuai dengan firman-Nya. Az-Zariyat ayat 56 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ritual kayak sholat misalnya, itu jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau misalnya kita tidak disertai dengan ilmu. Syekh Ibnu Ruslan dalam Nadhum Syubhatnya mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmunya, maka amal-amal ibadahnya itu mardudah, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuqbalu, tidak akan diterima ya. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu ke majelis ilmu ini yang dibimbing oleh para kiai kita yang betul-betul pakar di bidangnya, ini tentunya sangat beruntung sekali, karena ada wahana, ada sarana untuk bertanya apabila Bapak Ibu semua misalnya ada hal-hal yang kurang jelas dalam kaitan dengan keagamaan kita. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mohon maaf saya kalau agak lemes ya, agak letih, karena ini ceramah malam ini rupanya yang ke-7 kalinya dalam sehari ya, karena saya malam jam 10 baru tiba di Medan, kemudian jam 4 harus diketok-ketok pintu, harus sholat imami, sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Muttaqin ya, kemudian diminta tausiah sampai kira-kira jam 6. Dari jam 6 istirahat sebentar ke penginapan. Nah, kemudian jam 9 ini dijemput lagi, harus segera mengisi di Jamiah Wasliyah. Ada anak-anak pelajar yang minta supaya saya memberikan spirit untuk belajarnya itu semangat dan sukses ya. Akhirnya kira-kira jam 10 di situ kita harus diskusi masalah perwakafan yang ada di MUI Kota Medan. Ya, diskusi yang sangat seru, banyak kiai-kiai, ulama-ulama dengan argumen-argumen dikemukakan lah. Akhirnya diskusi ditutup sampai jam 12 karena waktu zuhur tiba. Dari jam 12 selesai diskusi, saya dibawa lagi untuk ceramah di Al-Ulum ya. Ada Jamalin Kohan, teman-teman dulu waktu di PTIQ ya, sama-sama waktu S1 itu, rupanya beliau pimpin di Al-Ulum, minta supaya anak muridnya ini diberi semangat kan ya, untuk supaya sukses belajar ya supaya di dokter-dokter semua, masya Allah. Ini akhirnya saya ke sana sambil sholat zuhur dan makan siang di sana. Habis dari Pak Jamalin Kohan itu di Yayasan Al-Ulum atau Jihadul Ilmi namanya ya. Kemudian kita istirahat sebentar ke rumah, ke ya wisma tempat penginapan. Kemudian kira-kira jam 4 ini bis asar diketok lagi. Kita katanya ke Masjid Al-Qanitin ya, Masjid Al-Qanitin, di mana memang sudah dijadwalkan akan yang membacakan buku saya, artinya yang risalah kecil itu Al-Hikam, kata-kata mutiara hikmah, di Masjid Al-Qanitin, sampai kita baca
menjelang maghrib sampai mau tiba maghrib. Maghrib itu udah 5 kali ya. Kemudian habis maghrib ya kita ke Masjid Al-Ihsan. Karena di Masjid Al-Ihsan karena maghrib diminta ceramah umum loh. Sampai dengan diskusi sebelum ditutup itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus-bagus sampai akhirnya tiba waktu Isya. Gitu. Yang ke-6, jadi kesini yang ke-7 dalam sehari ya. Jadi saya agak capek tapi mudah-mudahan ya kita ya mudah-mudahan walaupun tidak lama kita bisa memberikan apa yang sedikit yang saya miliki, mudah-mudahan menambah wawasan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan seputar masalah fatwa. Jadi karena makalahnya saya sudah tulis ya, sudah diperbanyak juga. Jadi nanti saya akan yang pokok-pokoknya saya akan bacakan. Nah kemudian kita insya Allah nanti diskusikan. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin kurang paham. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kaitan dengan seputar masalah fatwa ini, diminta menjelaskan tentang dalil fatwa ulama itu bisa dijadikan hujah. Ya, jadi dalil fatwa ulama ini bisa dijadikan hujah, mana istilahnya dasarnya. Ini yang dimintakan kepada saya. Bapak Ibu beserta para kiai yang saya hormati, para hadirin yang saya muliakan, Imam Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Ad-Dimashqi yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wafat 751 Hijriah, dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin telah mengumpulkan dalilnya bahwa fatwa ulama itu bisa dijadikan hujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Al-ayat, di mana kata-kata wa ulil amri minkum di sini ada yang mengatakan di sini kaitan dengan ya umaro, namun ada sahabat dan para mufassirin yang mengatakan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas dalam salah satu dua riwayat darinya, Jabir bin Abdullah, Hasan al-Basri, Abu Aliyah, Abu bin Abi Rabah, Abdullah Mujahid dalam satu riwayatnya, Ahmad bin Hanbal. Demikian juga mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat tersebut adalah ulama ya. Jadi bukan hanya umara tapi juga ulama. Bahkan Imam Abdullah bin Muzahim al-Kharasani yang wafat tahun 105 Hijriah ketika menafsirkan ulil amri lebih spesifik, selain para ulama yang berkata maksudnya ialah para ulama ahli fikih al-fuqaha. Lebih tegas lagi Profesor Dr. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili yang tadi sudah dikemukakan ya, ada tokoh ulama kita. Bahkan saya juga alhamdulillah sempat bermusafahah dengan beliau ketika di Depok. Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi namanya, mantan PBNU nasional. Beliau selain beli pesantren di Malang, Al-Hikam namanya, juga rupanya beli tanah lagi di dekat UI, Universitas Indonesia di daerah Kukusan namanya, Kecamatan Beji, Kota Depok, membangun namanya itu Kuliatul Quran,
Sekolah Tinggi Kuliatul Quran, di mana saya sendiri dipercaya salah seorang dosennya. Saya memegang tafsir ayatil ahkam, tafsir ayat-ayat hukum, di mana para mahasiswanya itu adalah satu kelasnya dibatasi hanya 40 orang dan laki-laki semua, dan mereka yang masuk jadi mahasiswanya adalah orang-orang yang sudah hafal Quran 30 juz semua seluruh Indonesia. Jadi yang daftarnya ada 100-nya, tapi karena hanya 40 dan semuanya gratis ya, tidak pakai biaya, asal mau belajar aja di sana ya, sehingga hanya 40 orang mahasiswanya dalam satu kelas. Itu ketika membuka, meresmikan sekolah tinggi Kuliatul Quran namanya, beliau Pak Hasyim Muzali memanggil atau mengundang Profesor Bahwah Bahzueli, karena beliau juga selain ahli usul fikih juga ahli tafsir ya, berdua dengan Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab ya, yang menjadi pembicaranya, di mana saya diundang hadir atas nama Ketua Umum Majelis Ulama di Kota Depok. Jadi akhirnya bisa bertemu dan bisa musyawarah dengan beliau. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau juga mengungkapkan wa dhahaba akharun ila annahumul ulama fi bayani ahkamis syar'i. Ya, di dalam tafsirnya yang terkenal dengan Al-Tafsir Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj ya, yang tebal sekali tafsirnya, yang saya miliki sampai 18 jilid ya, itu tafsir Al-Munir. Kalau yang tafsir Al-Munir 5 Alimi Tanzil karya Syekh Al-Bantani itu hanya 2 jilid. Tapi kalau tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj karya Zuhaili ini sampai 18 jilid ya, yang terbitan baru. Ini dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan bahwa wadzaba akharun illa anhul ulama fi bayani ahkam syar'i, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri di dalam ayat 59 surah An-Nisa tadi, menurut ya pendapat sebagian ulama, adalah mereka merupakan para ulama yang menjelaskan hukum-hukum syara' agama. Kemudian berkenaan dengan ayat di atas juga, Ibnu Qayyim telah memberikan interpretasi dengan kata-kata puitis yang sangat indah sebagai berikut. Fuqaha ul Islam wa man daratil hujjah ala aqwalihim bainal anam alladzina khasawu bistinbatil ahkam wa anau bil qabti qawaidil halal wal haram fahum fil ardi bimanzilatin nujum fis sama bihim yahtadil hayranu fil dhulma wa hajatun nasi ilaihim a'zamu min hajatihim ila ta'ami wasyarab wa ta'atuhum afradu alaihim min ta'atil ummahati wal aba binasil kitab ya. Ini saya kutip dari kitabnya I'lamul Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim. Kalau diterjemahkan, para pakar hukum Islam dan orang-orang yang bertugas memberi fatwa di tengah-tengah umat, yang punya spesialis dalam menggali hukum-hukum agama dan yang punya perhatian khusus dengan permasalahan halal dan haram, maka mereka itu sekalipun berada di muka bumi namun bagaikan bintang-bintang yang berada di langit. Dengan sebab mereka lah orang-orang yang sedang kebingungan karena gelap gulita mendapat petunjuk, dan kebutuhan manusia kepada mereka lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Dan menaati mereka, yakni para ulama pemberi fatwa, hukumnya lebih wajib atas mereka atau umat Islam daripada menaati kedua orang tua berdasarkan nas kitab suci Al-Quran, binasil kitab. Ini menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dari pembahasan di atas jelaslah bahwa dalil fatwa ulama itu bisa dijadikan hujah ialah firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, sesuai dengan interpretasi dari para pakar tafsir Al-Quran yang benar-benar pakar di bidangnya.
Kemudian Bapak Ibu beserta saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Yang kedua, syarat-syarat seorang boleh berfatwa, ya. Karena berfatwa ini kan luar biasa, ini bukan sembarangan orang bisa semuanya berfatwa. Ada syarat-syarat. Tugas yang diemban, ya. Ini kurang di. Tugas yang diemban oleh seorang mufti atau pemberi fatwa bukanlah pekerjaan mudah dan ringan yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung risiko yang berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum-hukum Allah kepada masyarakat luas yang akan mempedomani dan mengamalkannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika banyak kitab usul fikih yang membicarakan masalah al-ifta dan menetapkan sejumlah prinsip syarat-syarat kode etik dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa. Di antara prinsip dan persyaratan tersebut ialah bahwa seorang mufti, pemberi fatwa, harus mengetahui hukum Islam secara mendalam. Berikut dalil-dalilnya. Ia tidak dibenarkan berfatwa hanya didasarkan kepada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa berdasarkan dalil. Tegasnya, setiap menyatakan suatu hukum baik halal maupun haram haruslah menunjukkan dalil sebagai dasar pijakannya, baik dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW maupun dalil hukum lainnya. Menyatakan hukum halal atau haram tanpa didasari sebuah dalil disebut dengan tahakum, yakni membuat-buat hukum. Perbuatan tahakum harus dihindari karena perbuatan ini telah dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 33. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, atau mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngada, ya, mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 33. Dalam surat dan ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah dengan tegas telah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Quran surah An-Nahl ayat 116. Sejalan dengan kedua ayat di atas, Rasulullah SAW pun dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi telah bersabda, ajrukum alal khutya ajrukum alan nar. Rawahu Darimi. Orang yang paling berani di antara kamu untuk berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Berkenaan dengan persyaratan seorang mufti atau pemberi fatwa hukum yang sangat berat ini, Imam Syafi'i, ya, yang nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, lahir di Gaza tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah, seperti telah disikir oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi wafat 483 Hijriah dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, telah berkata, kata Imam Syafi'i yang dikutip oleh Al-Baghdadi tadi, Khatib Al-Baghdadi,
la yahillu li ahadin ayyubtiya fi dinillah illa rajulan arifan bi kitabillah binasihihi wa mansuhihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi wa ta'wilihi wa tanzilihi wa makihi wa madanihi wa ma'urida bihi wa yakunu ba'da dzalika basiran bi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasikh wal mansuh wa ya'rifu minal hadis misla ma urifa minal Qur'an wa yakunu basiran bil lughah basiran bisyari wa ma yahtaju ilaihi lis sunnah wal Qur'an wa yastamilu hadza ma'al insaf wa yakunu ba'da hadza musyrifan ala ikhtilafi ahli al-amsar wa takunu lahu qarihatun ba'da hadza fa idza kana hakadha wa idza kana hakadha falahu ayyatakallama wa yutiya bil halal wal haram wa idza lam yakun hakadha falaysa lahu ayyutiya. Ini adalah Imam Syafi'i yang berkata, yang dikutip oleh Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Artinya tidak halal, berarti haram bagi seseorang untuk memberi fatwa dalam agama Allah kecuali orang yang telah mengetahui kitabullah yakni Al-Quran dengan ayat-ayat nasih dan mansuhnya, muhkam dan mutasyabihnya, takwil dan tanzilnya, makiyah dan madaniyahnya, dan apa yang dimaksudkan dengannya. Setelah itu ia pun harus piawai dengan hadis Rasulullah SAW dengan nasih dan mansuhnya, dan ia mengetahui hadis persis seperti apa yang telah diketahui dari Al-Quran. Dan ia pun piawai dalam masalah kebahasaan, dan piawai pula dengan masalah syair dan apa yang diperlukan untuk memahami sunnah dan Al-Quran. Ia menggunakan hal ini dengan bijak, dan setelah itu ia pun harus punya kelebihan dalam mengetahui perbedaan pendapat para ulama terkemuka, dan ia pun setelah itu punya bakat untuk berfatwa. Apabila kondisinya seperti ini, maka boleh baginya untuk berbicara dan memberi fatwa dalam halal dan haram. Namun jika kondisinya tidak demikian, maka tidak boleh baginya untuk memberi fatwa. Ya, itu persyaratan-persyaratan mufti yang cukup berat, tentunya tidak bisa semua orang melakukannya. Kemudian yang ketiga, siapa yang berhak untuk berfatwa itu? Hadirin hadirat yang terhormat, yang berhak untuk berfatwa adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan di atas. Berkenaan dengan masalah ini, Imam Ibnu Qayyim telah memaparkan urutan para mufti dari mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, sampai kepada para ulama dari kalangan tabi'in dan seterusnya sebagai berikut. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim sendiri telah menulis sebuah buku koleksi fatwa-fatwa Rasulullah SAW dengan judul Fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan saya alhamdulillah memiliki kitabnya, fatwa-fatwa Rasulullah yang ditulis, yang dikoleksi oleh Imam Ibnu Qayyim itu. Kemudian yang kedua atau B, para ulama dari kalangan sahabat. Berkenaan dengan para ulama di kalangan sahabat ini terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama, al-muksirun fil fuqih, yakni ada yang banyak dalam berfatwa. Dicontohkan misalnya seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Siti Aisyah, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Ini termasuk al-muksirun, ya, yang banyak memberi fatwa ketika hidupnya. Yang kedua, al-mutawassitun fil fuqih, yakni ada yang sedang-sedang saja dalam berfatwa seperti Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Musa al-Asy'ari, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini termasuk al-mutawassitun. Kemudian yang ketiga, al-mukillun fil fuqih, ada yang sedikit dalam berfatwa seperti Abu Darda, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, An-Nu'man bin Bashir, dan Utsman dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Itu kaitan dengan para sahabat, mufti-mufti dari kalangan sahabat. C, para ulama dari kalangan tabi'in, yakni yang hidup tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan para sahabat.
Berkenaan dengan ulama yang berperan sebagai mufti di kalangan tabi'in, jumlahnya banyak sekali yang tersebar di berbagai kota atau negara. Yang pertama di Mekah. Ini yang terkenal mufti di Mekah, Imam Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Mujahid bin Jabir, dan Ikrimah. Kemudian di Madinah. Di Madinah pun tampil mufti-mufti di Madinah. Yang pertama Sa'id bin Al-Musayyab. Ada yang mengatakan Sa'id bin Al-Musayyib ya, tapi setelah saya teliti yang lebih masyhur Musayyab dibacanya. Kemudian Urwah bin Az-Zubair dan Al-Qasim bin Muhammad. Itu mufti dari Madinah. Ada lagi mufti dari Basrah ya, Irak, yakni Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan Abul Aliyah. Ada juga dari Kufah ya, kota provinsi di Irak juga. Namanya di Kufah ini Al-Qamah bin Qais, Al-Aswad bin Yazid, dan Imam Masruh bin Al-Ajda. Kemudian di Baghdad ya, di Baghdad ini ibu kota Irak ya, tampil ulama muftinya ini Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ada lagi Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalabi. Di Syam ini Abu Idris Al-Khawlani, kemudian Khalid bin Ma'dan, dan Abdurrahman bin Ghanam Al-Ash'ari. Di Mesir, mufti-mufti dari Mesir ada Alais bin Sa'ad, Al-Muzani, dan Al-Buwaiti. Kemudian di Yaman juga ada mufti tampil Mutrib bin Mazin, Abdul Razak bin Hammam, dan Hisham bin Yusuf. Ini mufti-mufti dari kalangan tabi'in. Kemudian para ulama yang sudah pantas sebagai mufti. Ya, banyak ulama yang sudah mencapai makom ini. Di perpustakaan pribadi kami ya, saya alhamdulillah punya sederet nama-nama ulama yang nama-nama kitab berikut nama-nama kitabnya, nama-nama orangnya berikut nama-nama kitabnya atau karya ilmiah. Misalnya ada Imam Nawawi ya, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat 676 Hijriah di Nawa, Damaskus, Syria, dengan nama kitabnya Fatawa Al-Imam An-Nawawi. Kemudian ada lagi Imam Ibnu Shalah ya, guru Imam Nawawi, dengan nama kitabnya Fatawa Ibnu Shalah. Ini himpunan koleksi fatwa-fatwanya. Kemudian ada lagi Imam As-Suyuti ya, ini dengan nama kitabnya Fatawa Al-Imam As-Suyuti. Juga ada Al-Hawil Al-Fatawi, itu himpunan fatwa-fatwa beliau. Kemudian yang keempat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Perlu ditegaskan di sini di masyarakat kita ada Ibnu Hajar ya Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kedua-duanya ulama besar. Cuma kalau yang Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih terkenal di masyarakat kita dengan pakar hadisnya, pengarang Bulughul Maram atau Fathul Bari ya. Sementara Ibnu Hajar Al-Haytami ini sama-sama juga mazhab Syafi'i ya, tapi pakar lebih cenderungnya ke fikih, pengarang Tuhfatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj Nawawi sampai yang 10 jilid. Nah ini Al-Haytami ini yang mengarang kitabnya namanya Al-Fatwa Hadisiyah ya, yang saya miliki. Itu isinya fatwa-fatwa beliau. Kemudian yang kelima Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz dengan nama kitabnya Al-Fatawa Al-Muhimmah. Juga beliau banyak memberi fatwa. Kemudian Syekh Hasanain Muhammad Makhluf dengan kitabnya Fatwa Syariah wa Buhus Islamiyah. Kemudian yang ketujuh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dengan nama kitabnya Al-Fatawa Kullama Yuhimmul Muslim fi Hayatihi wa Yaumihi wa Ghadi. Ya, yang kedelapan Imam Akbar Profesor Dr. Mahmud Syaltut dengan nama kitabnya Al-Fatawa Dirasatan li Mushkilati Muslim Al-Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyah wal 'Ammah. Kemudian yang kesembilan Profesor Dr. Syekh Muhammad Yusuf Qardawi dengan nama kitabnya Hadul Islam Fatawa Mu'asirah. 10 Profesor Dr. Syekh Muhammad Khalil Haras ya dengan nama kitabnya Fatawa. Itu isinya merupakan fatwa-fatwa beliau ketika ditanya tentang masalah-masalah ya hukum, kaidah dan syariah. Selain itu saya juga punya
kitab yang isinya kayak fatwa-fatwa juga, walaupun namanya nggak ada fatwa, seperti misalnya Yas'alunaka Fiddin wal Hayat ya, yang 8 jilid karya Profesor Dr. Ahmad Syarobasti. Itu juga isinya merupakan ya jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan umat. Kemudian yang keempat, sanksi bagi yang melanggar fatwa. Ini bagaimana kalau misalnya udah difatwakan oleh ulama yang ahlinya tapi nggak mau ngikutin ya. Ini bagi orang yang sengaja tidak mempedulikan fatwa ulama, maka orang itu dipandang berdosa, karena menaati fatwa ulama itu hukumnya wajib. Hal ini telah ditegaskan oleh para ulama, antara lain yang pertama Imam Nawawi dan Imam Al-Badr Ibn Jama'ah, Badruddin bin Jama'ah. Keduanya berkata, ala annal muftiya tajibu ta'atuhu fima aftabihi wa bizalika sarahan Nawawi wal Badru ya Ibnu Jama'ah. Ini saya kutip dari kitab namanya Al-Fawaidul Baqiyah fima yahtajuhu talabatu Syafi'iyah, yang ada dalam himpunan Samatu Kutub ya, Majmu'ah Samatu Kutub karya Said Ahmad bin Salih. Yang artinya bahwasanya seorang mufti itu wajib ditaati apa yang telah difatwakannya, sebagaimana hal itu telah ditegaskan oleh Imam Nawawi dan Imam Al-Badr Ibnu Jama'ah. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. Syekh Wahbah Mustafa Zuhaili pun berkata, wa tajibu ita'atul ulama fi bayani ahkam syar'i, dan wajib menaati ulama dalam hal menjelaskan hukum-hukum syar'i. Kemudian Ibnu Qayyim lebih tegas lagi ya, tadi dikemukakan ada di ujungnya itu bahwa ta'atuhum afradu alaihim min ta'atil ummahat wal aba binasil kitab. Jadi mentaati mereka, para ulama memberi fatwa itu menurut Ibnu Qayyim hukumnya lebih wajib atas mereka umat Islam daripada mentaati kedua orang tua berdasarkan nas kitab suci Al-Quran. Kemudian Bapak dan Ibu beserta saudara sekalian yang saya hormati, yang kelima, kenapa terjadi fatwa yang berbeda? Ya, kadang-kadang kita melihat fatwa ini nggak sama antara satu dengan yang lain. Antara fatwa yang satu dengan yang fatwa yang lainnya terkadang berbeda, padahal objek permasalahannya sama. Hal ini tidaklah mengherankan karena dipicu oleh beberapa faktor. Antara lain faktornya yang membedakan fatwa satu yang lain itu, yang pertama tabiat agama Islam, karakter agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwa di antara hukum-hukumnya ada yang mensus alaih, ditegaskan secara eksplisit, dan ada pula yang maskut anhu implisit. Di antara yang ditegaskan secara eksplisit pun terdapat hal-hal yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Ada yang qat'iyat pasti dan ada yang dhaniyat belum pasti. Ada yang sharih jelas, ada yang awal perlu penakwilan atau penafsiran. Mujmal bersifat global dan mufassal ada yang sudah rinci. Nah, ini yang menjadikan akhirnya menjadi kadang-kadang fatwa itu tidak sama ya, karena dalilnya tidak semuanya ya qat'i jalalah dan qat'i subut. Kemudian yang B, tabiat bahasa Arab. Ini juga pemicu antara ulama satu yang lain menjadi berbeda dalam memberikan fatwa. Misalnya di sini ditulis tidak diragukan bagi lagi bahwa sumber agama Islam yang menjadi rujukan utama dan pedoman orang-orang yang beriman adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah SAW, selain ijma dan qiyas ya. Dasarnya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan sesat yang nyata.
ya, Al-Ahzab 36. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diungkapkan dalam wujud teks, dalam bahasa dan lafaz. Demikian juga As-Sunnah. Dalam memahami teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus mengikuti kaidah-kaidah bahasanya, karena teks-teks tersebut disusun sesuai dengan ketentuan tabiat bahasa Arab, baik menyangkut arti bahasanya maupun susunan kalimatnya. Di dalamnya terdapat lafaz mustarak yang memiliki lebih dari satu arti. Ada pula yang mengandung arti hakiki sebenarnya, dan ada yang mengandung arti majazi, metaforis atau kiasan, atau apa yang disebut oleh ulama ahli mantik dengan atau manatikoh dengan lafal yang mengandung dalalatul mutabaqah, yakni arti eksplisit, dan dalalatul tadammun, arti implisit. Ada lafal yang bersifat am dan khas, ada mutlak dan muqayyad. Masing-masing darinya ada yang memiliki dalalah qat'iyah, pasti penunjukannya, ada juga yang memiliki dalalah muhtamalah, tidak pasti penunjukannya. Ada yang rajihah kuat, ada pula yang marjuhah tidak kuat. Ada yang oleh ulama atau mufti lainnya dinilai rajihah, tetapi dinilai oleh ulama atau mufti lainnya marjuhah. Misalnya ayat tentang toharoh bersuci yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisaa, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban ila akhir ayat. Yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, dan seterusnya. Yang ingin saya kemukakan di sini bahwa dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini saja timbul beberapa pemahaman dan fatwa yang berbeda, yang semuanya berkaitan dengan faktor kebahasaan. Misalnya dalam masalah tertib, apakah tertib antara keempat anggota badan yang harus dibasuh atau dan diusap ketika wudhu itu wajib atau tidak? Ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, apakah tertib ketika kita wudhu sesuai dengan urutan yang Allah sebutkan tadi itu wajib atau yang sekedar ya sunat aja atau afdolnya saja? Nah, ternyata untuk memahami ayat ini di kalangan ulama mujtahidin yang ahli dalam berfatwa juga ada perbedaan pandang. Ya, apakah ini harus dibasuh dan diusap ketika wudhu itu tertib dari 4 anggota tubuh kita ini apakah wajib atau tidak? Ternyata Imam Hanafi dan Imam Maliki memfatwakan tidak wajib. Tertibnya itu bisa ngacak aja. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali memfatwakan hukumnya wajib. Tertib tidak sah wudhu kalau tidak tertib. Kemudian apakah huruf ilah, ya, ilal ka'bain atau ilal marafiq tadi dalam ayat di atas, ilal marafiq berarti sampai siku atau sampai dengan siku? Tentu beda pengertiannya. Kalau ilal marafiq di situ sampai siku, berarti ya sikunya enggak kebasuh juga enggak apa-apa, karena hanya sampai siku aja. Tapi kalau sampai dengan siku, ini berarti tidak sah kalau sikunya enggak kebasuh. Jadi beda. Nah, ini di kalangan ulama ahli fatwa, yakni para mujtahidin, ternyata
ini juga tidak sama pandangannya. Imam mazhab yang 4, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sepakat memfatwakan sampai dengan siku, ya. Jadi harus sampai dengan sikunya itu kebasuh ketika kita wudu ilal marafiq. Sementara ada ulama yang lain yang sudah makomnya juga untuk berfatwa, yakni namanya Imam Zufar, walaupun nggak begitu populer ya di masyarakat kita Indonesia ini. Ini ternyata saya kutip dari Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhnya. Coba di footnote 15 di Zufar, di bawahnya saya tulis nama lengkapnya Abu Huzail Zufar bin Al-Huzail bin Qais Al-Kufi dari Kufah. Lahir di Isfahan ya, pada tahun 110 Hijriah dan wafat di Basrah, Irak pada tahun 158 Hijriah. Salah seorang murid terkemuka Imam Hanafi yang kemudian menjadi mujtahid mutlak. Jadi tadinya muridnya Imam Hanafi, tapi lama-lama karena pinter akhirnya menjadi mujtahid mutlak kayak Imam Hanafi. Cuman enggak populer seperti mazhab yang 4. Ya, dalam Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ada saya tulis ya, juz'nya dan halaman bisa dilacak. Jadi ternyata Imam Zufar ini rupanya punya fatwanya itu bahwa cukup sampai siku, tidak harus dengan siku. Sehingga jika sikunya tidak terbasuh pun maka wudunya dipandang sah menurut Imam Zufar. Kemudian apakah huruf ba dalam firman Allah biru'usikum berarti seluruh rambut kepala ya, rambut kepala, atau sebagian, atau sekedar sebagai huruf tambahan atau siyadah saja yang tidak memberi arti apa-apa? Ini juga di kalangan mujtahidin ahli fatwa ini tidak sama juga fatwanya. Kita lihat Imam Maliki dan Imam Hambali, keduanya berfatwa wajib menyapu seluruh kepala. Ya, saya baca bahasa Arabnya itu yajibu mashu jami'ir roksi. Jadi ketika uang sahu biru'usikum, yang maksudnya biru'usikum itu semua rambut ya kepala ini harus terusap atau disapu. Kalau ada tersisa aja tidak sah wudunya. Karena menurut Imam Maliki dan Imam Hambali itu uang sahu biru'usikum artinya yajibu mashu jami'ir roksi. Sementara Imam Hanafi berfatwa tidak wajib menyapu seluruh kepala, tetapi yang wajib hanya seperempat kepala. Di dalam bahasa Arabnya itu yang saya kutip adalah la budda min masli ruk'ir rasi. Tidak boleh tidak, mesti harus seperempat ya, seperempatnya yang harus disapu. Kalau kurang dari seperempatnya itu tidak sah menurut Imam Hanafi. Sedangkan Imam Syafi'i yang banyak fatwanya diikuti oleh orang Indonesia berfatwa yang wajib hanya sekedar menyapu saja, sekalipun hanya tersapu sedikit. Dan ketika menyapunya tidak harus pakai tangan, kata Imam Syafi'i, bisa saja dengan benda yang lain. Di dalam bahasa Arab itu aslinya wa yudzi'u fi masirasi fil wudu ma yaqa'u alaihil ismu wala tuta'ayyanul yadu lil masjid ya. Ini saya kutip di footnote nomor 17 ini dari kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'imah yang ada di Hamis Mizanul Kubra. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya dikit lagi, apakah maksud Allah ya aula mastumun nisa. Di dalam ayat tadi kan ada aula mastumun nisa. Apakah itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dengan adanya rasa enak atau lazat bahasa Arabnya, seperti fatwa dalam mazhab Maliki, atau hanya sekedar adanya syahwat? Jadi apabila ada syahwat, ada rasa ser begitu ya, seperti fatwa dalam mazhab Hambali yang membatalkan wudu itu, atau hanya sekedar bersentuhan saja, kendati pun tidak ada syahwat ya, tidak ada ser-seran sama sekali dan tidak ada rasa lazat, sengaja atau lupa, bahkan sekalipun bersentuhan dengan mayat ya, seperti fatwa dalam mazhab Syafi'i
itu mazhab Syafi'i rupanya paling ketat. Jadi asal bersentuhan walaupun sudah meninggal ya lain jenisnya tetap dia membatalkan wudu. Ya, dengan tentunya ada 3 syarat dari Imam Syafi'i membatalkan wudu lain jenis ini. Yang pertama syaratnya harus ajnabiyah ini yang bukan ya mahramnya ya. Tapi kalau dengan ibunya, dengan kakaknya, dengan adiknya tidak batal walaupun kita bersentuhan. Ya, karena halal, tidak halal dinikah. Yang batal itu apabila halal untuk kita nikahi. Yang kedua apabila kabiraini, kedua-duanya sudah dewasa. Jadi kalau ada salah satunya yang dewasa, yang satu belum, itu tidak membatalkan pula. Yang ketiganya tidak adanya hail, tidak adanya penghalang. Tapi kalau ada penghalang walau rokib walaupun tipis, ya tidak membatalkan pula. Tapi kalau langsung, nah ini Imam Syafi'i mengatakan itu batal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ataukah persentuhan kulit lain jenis itu tidak membatalkan wudu, baik adanya syahwat atau tidak, adanya syahwat, seperti fatwa dalam mazhab Hanafi. Ya, karena memandang bersentuhan di situ hanyalah sekedar kata-kata kinayah atau kiasan dari hubungan intim suami istri, atau istilahnya tim Swiss. Ya, jadi kalau tim Swiss baru batal wudu, kalau enggak kata Imam Hanafi enggak apa-apa. Jadi untuk menafsirkan fatwa lamastumul nisa ternyata berbeda antara ulama yang satu dengan yang lain. Berkenaan dengan sebab-sebab perselisihan fatwa ulama tentang masalah persentuhan kulit ini, seorang filosof dan sekaligus pakar dalam ilmu perbandingan mazhab atau ilmu muqaranah bainal mazahib, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubi, yang lebih dikenal dengan nama Imam Ibn Rushd, wafat 595 Hijriah, dalam kitab fikih monumentalnya yang diberi nama Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid telah berkata, kata beliau, wasababu ikhtilafihim fi hadil masalah ishtirakus mil lamsi fi kalamil arab, fa inal araba tutliku marratan ala lamsil ladhi huwa bil yad wa marratan tu'na biha ala jima'. Kata Ibnu Rushd, adapun sebabnya perselisihan pendapat ini ialah karena tidak tunggalnya makna lamas atau lamasai dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab terkadang memakainya menyentuh, yaitu dengan tangan, dan terkadang memaknainya sebagai kiasan atas hubungan suami istri. Itulah sebabnya antara fatwa ulama yang satu dengan fatwa ulama yang lainnya tidak sama. Ya, ini bagi yang ingin mengetahui lebih dalam, ini sebagai informasi aja, barangkali ada yang belum tahu ya, sebagai informasi. Bagi yang ingin lebih mengetahui lebih dalam ya, mengenai mengenai kenapa terjadi perbedaan fatwa padahal dalam objek masalah yang sama, kami mempersilahkan membaca kitab, ada namanya Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf, yang Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf karya Waliullah Ad-Dahlawi. Disinggung pula dalam kitab Adabul Ikhtilaful Islam karya Dr. Oha Jabir Fayyad Al-Alwani, dan dalam kitab As-Sahwah Al-Islamiyah Baina Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruq Al-Mazmum, ya, karya Profesor Dr. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi. Itu untuk lebih luas pandangan kita, kenapa di antara mufti yang satu dengan yang lain, ulama mujtahid yang satu dengan yang lain tidak sama ya pendapatnya. Kemudian yang terakhir mungkin kaitan dengan fatwa MUI kontemporer ya. Setelah kami membahas fatwa klasik dan sekitar masalah-masalah yang ada relevansinya dengan wudu, maka berikut ini kami akan memaparkan fatwa kontemporer dari MUI pusat untuk dimaklumi oleh segenap umat Islam. Yang pertama, pengobatan alternatif. Ya, sudah menjamur pengobatan alternatif. Ini pengobatan alternatif ini adalah usaha
penyembuhan tidak dengan cara-cara medis kedokteran. Hukumnya bagaimana? Satu, apabila mengandung syirik dan atau kemusyrikan serta sihir, ini alternatif pengobatan ini diharamkan. Dua, bila tidak mengandung syirik dan atau kemusyrikan serta sihir dibolehkan. Tiga, pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan hukumnya haram pula. Ini fatwa dari Majelis Ulama Pusat. Kemudian B, transfer embrio ke rahim titipan. Ya, ketentuan hukumnya satu, transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim wanita lain, hukumnya tidak boleh alias haram. Dua, transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada rahim istri yang lain, hukumnya tidak boleh alias haram. Yang ketiga, transfer embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan ovum istri yang ditempatkan pada wanita lain yang disebabkan suami dan atau istri tidak menghendaki kehamilan, hukumnya haram. 4, status anak yang dilahirkan dari hasil yang diharamkan pada poin 1, 2, dan 3 di atas adalah anak dari ibu yang melahirkan. Kemudian bagian C, fatwa tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. 1. Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab. 2. Seluruh umat Islam di Indonesia, termasuk di Medan ini karena Indonesia, ya, wajib menaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ini fatwa Majelis Ulama Pusat. Yang ketiga, dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan MUI, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Demikianlah pembahasan kami, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi menambah ya wawasan kita dalam segi keilmuan agama kita, insya Allah. Dan selanjutnya kami untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada tamu kita yang telah menyampaikan materinya seputar masalah fatwa yang cukup menarik kita kaji malam ini, dan ini merupakan bahan perbincangan kita pada malam ini. Dan sebagai penutup adalah doa yang langsung dipimpin oleh kiai kita, dan semoga pertemuan kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan berdoa. Namun sebelum berdoa, mungkin sekadar himbauan dan informasi saya sampaikan bahwa insya Allah pada subuh akan ada tausiah umum yang saya akan sampaikan di Masjid Al-Muslimin, ya, di Masjid Al-Muslimin di Jalan Batang Serangan, Medan Baru, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin dekat dengan masjid tersebut, saya sendiri di mana Al-Muslimin itu belum tahu, ya. Ya, pokoknya yang dekat dengan situ atau ada yang ingin berjamaah nanti subuh di situ, kami sangat ya mengharapkan untuk rame-rame kita berjamaah dan menggelar tausiah. Ya, kemudian nanti saya juga habis di situ, insya Allah ada permasalahan atau ada istilahnya muzakaran dengan MUI Sumatera Utara, ya, Sumut, jadi provinsi, ya, dengan masalah-masalah aktual, ya, untuk istilahnya menambah ilmu dan wawasan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala niat kita, tujuan kita, program kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan kembali segala penyakitnya, ya Allah.
Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuhibbu ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhika sultan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-maslaha wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wa salawatu. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'adwan illa kafaita wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan.